Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah pelindungku, tiada sebaik penolong, hanya Allah. Hanya Allah pelindungku, tiada sebaik penolong, hanya Allah. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, saya ini adalah orang yang sedang bertapa, sedang ngaji diri, ngaji rasa, ngaji mata, ngaji telinga, ngaji hawa nafsu, ngajirim jadi jalma anu bertakwa. Ngajirim jadi jalma anu bertakwa itu bahasa Indonesianya adalah berubah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak, pemuda-pemudi yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini tanggal 2 Ramadan. 2 Ramadan ini adalah tanggal lahir saya. Saya lahir tanggal 6 Agustus. Ketika saat itu pas tanggal 2 Ramadan. Yang kedua adalah nama saya ini terbilang unik. Kalau di sana ada yang namanya A Agim, kalau di sini ada yang namanya A Agus. Kalau di sana ada yang namanya Gus Dur, di sini ada yang namanya Gus Kur. Kalau di sana ada yang namanya Dokter Zakir, di sini ada yang namanya Dokter Zikir. Zikir hatinya, zikir ilmunya, zikir rasa, zikir hawa nafsu, zikir amalia, zikir ibadah, zikir ilmu. Kalau di sana ada Prof. Einstein, kan di sini ada Agus Einstein. Tekanannya pun sama, Einstein. Saya menciptakan banyak metode cepat, rumus-rumus matematik, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Dari kecil saya suka yang namanya kaligrafi. Ini hasil karya saya. Saya sebut sebagai kaligrafi asmat karena rumit. Hanya yang bikinnya yang tahu awal dan akhirnya. Ibu bapak hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari netizen tentang Al-Maidah 51. Pertanyaannya seperti ini. Pak Ustadz, saya sudah nonton ceramah yang kemarin. Saya mau nanya, kalau memang tafsiran surat Al-Maidah para ulama salah, kira-kira yang benarnya yang mana? Tolong jawab ya, soalnya saya mau nanya banyak sama Pak Ustadz. Memang saya perpustakaan. Saya itu berceramah bukan sebagai orang yang tinggi ilmu. Sebenarnya kalau saya sedang berceramah, saya itu malas. Karena ketika saya berceramah, kok yang kena malah diri sendiri. Jadi malas. Tapi karena tuntutan
Kita sebagai orang yang berilmu harus mengamalkan, harus watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Harus saling nasihat-nasihati dalam kebaikan dan saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. Andaikan boleh oleh Allah bahwa orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, cukup untuk diri sendiri, saya akan pilih itu. Tapi karena tidak boleh, ya mau tidak mau, saya harus mengamalkan ilmunya. Berbicara tentang Al-Maidah 51. Tafsiran yang sudah diceramahkan, yang sudah diutarakan, baik oleh Agim, baik oleh Ustadz Mansur, baik oleh Ustadz Arifin, baik oleh ustadz-ustadz lain, khususnya ulama-ulama yang tidak senang dengan Ahok, menurut saya sangat keliru. Karena tafsiran itu terkesan berbau politis, tidak disertai dengan ilmu ikhlas, tidak disertai dengan niat baik untuk memberikan tuntunan, tetapi lebih kepada niat untuk mengkebiri Ahok, niat untuk memenjarakan Ahok, niat untuk memakzulkan Ahok. Maka ibarat sebuah makanan yang enak tetapi sudah kehilangan rasa. Rasa untuk memanusiakan manusia, rasa untuk berbuat benar demi kebenaran, rasa untuk berbuat adil demi keadilan sudah hilang. Bahkan sampai saat ini hal itu masih terusan memanas, masih terus menggila, bahkan membabi buta. Andai tidak ada ayat wal asri innal insana lafi khusr illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya tidak akan tegur Agi. Saya tidak akan tegur Ustadz Mansur. Saya tidak akan tegur ulama MUI. Saya tidak akan tegur Ustadz Arif. Tapi karena ada ayat itu, akhirnya saya bergerak dan mengingatkan bahwa berhati-hati jika kalian mengeluarkan fatwa yang sensitif. Al-Maidah 51 bukan tentang pemimpin, tetapi Al-Maidah 51 diturunkan karena ada suatu kejadian di mana sebahagian kaum muslimin yang saat itu kalah perang, yang saat itu kekuatan militernya lumpuh, banyak yang berpindah agama dengan harapan menjadikan orang kafir dari Yahudi sebagai penolong, sebagai aulia, sebagai pelindung. Sehingga banyak umat muslim lupa kepada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah, selain pertolongan Allah. Lupa dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lupa dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika saat itu umat muslim sedang galau, ketika saat itu umat muslim sedang gelisah, tidak pede dengan kekuatan Allah, akhirnya mereka meminta bantuan, meminta pertolongan jikalau terjadi serangan
dari tentara kafir Quraisy. Mereka dilindungi oleh kaum Yahudi dan oleh kaum Nasrani. Ini surat Al-Imran 51 maksud dari aulia. Makanya dari awal dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena keimanan pada saat itu bermasalah. Al-Maidah 51 dipolitisir. Ya, jadi kacau balau. Jadi amburadul. Timbul perpecahan. Timbul saling menghasut. Kalau Ahok tidak di penjara, Jakarta berdarah. Astagfirullah. Kalau Ahok menang, Jakarta berdarah. Astagfirullah. Itu bukan ulama, coy, bukan. Itu preman. Yang seperti itu bukan ulama, itu preman. Ulama itu pasti tahu yang namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu bukan ulama. Kalaupun ulama sesat. Jadi jelas bahwa permasalahan umat muslim dari dulu hingga sekarang berkaitan tentang keimanan. Itu musuh utama dari umat muslim adalah tentang keimanan. Dari zaman Nabi sampai sekarang keimanannya selalu bermasalah. Ngaku beriman, korupsi jalan terus. Ngaku beriman, riba dimakan terus. Ngaku beriman, berani menggapirkan orang lain. Ngaku beriman, nyontek, berbuat curang dan lain sebagainya. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tapi sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang